Shalom, sahabat wanita, dimanapun kita berada, saya berdoa supaya setiap kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Seperti juga jiwa kita baik-baik saja. Amin. Kali ini saya akan membawa suatu tema mengenai kehidupan seorang anak manusia sampai dipanggilnya pulang ke rumah Bapa. Jadi ini merupakan suatu kesaksian hidup di mana kita bisa menyimaknya bersama-sama. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan manusia ada dua hal ya. Yang pertama kelahiran. Yang kedua mengenai kematian. Kematian itu pasti. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan panggil setiap kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap anak Tuhan yang dipanggil pulang ke rumah Bapa, dia mendapat tempat yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, di sebelah saya ada Ibu Linda Tarigan. Saya ingin berbincang-bincang dengan beliau, dan pada kesempatan ini juga Ibu Linda, saya secara pribadi ikut berbelasungkawa atas dipanggilnya adik Linda, saudari Ria. Ada 4 hal sih yang saya mau tanyakan mengenai kesaksian hidup dari Ria. Jadi di depan saya ini ada 2 buku yang ditulis oleh saudari Ria. Nah, melalui kakaknya Linda, saya ingin bertanya mengenai bagaimana kisah hidup daripada saudari Ria ini. Biarlah kesaksian hidup yang disampaikan oleh Linda boleh menjadi berkat bagi kita semua. Linda, Ya, Bu. bisa nggak ceritakan bagaimana kisah daripada Syria ini ya? Mungkin mulai dari awal sampai pertumbuhannya bagaimana? Ya, makasih, Bu. Saya menceritakan mungkin secara singkat ya, Bu. Ria lahir pada tanggal 9 Desember 1982 dan tutup usia kemarin tanggal 28 September 2022. Jadi 40 tahun kurang 3 bulan. Saya ceritakan dari waktu ini Ria lahir, itu usia ibu saya waktu itu sudah hampir 40 tahun dan kami sudah 5 orang, jadi dia sudah melahirkan sebanyak 5 kali dan melahirkan Ria ini yang ke-6. Kondisi ibu saya waktu hamil itu seperti ibu-ibu pada umumnya, nggak ada kelainan gitu, dia tidak merasakan ada kelainan. Nah, pada saat Ria lahir pun itu dalam kondisi normal, normal artinya seperti anak-anak lain. Memang waktu ibu saya cerita nangisnya tidak begitu nyaring gitu seperti anak-anak, tapi dia tidak begitu curiga dan mungkin karena kurang pengetahuan juga tentang itu. Nah, Ria lahir dan didiagnosa dia mempunyai kelainan jantung itu pada saat dia umur 3 bulan. 3 bulan itu baru kita sekeluarga tahu, dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap dan diperiksa secara detail, dan ketahuanlah bahwa Ria ini memang mempunyai kelainan jantung bawaan dari lahir. Kelainan jantung bawaan itu secara awam mungkin dokter mengatakan darah kotor dan darah bersih itu menyatu, bercampur, dan letaknya itu
beda dengan kita. Kalau kita yang normal sebelah kiri, dia sebelah kanan, jadi terbalik begitu. Nah, tanda-tanda fisik pun si Ria ini waktu kecil itu kukunya itu cekung begitu, cekung nggak rata seperti kita pada umumnya, dan biru gitu, biru, warnanya biru. Jadi apalagi kalau dia nangis atau dia lelah itu badannya semua membiru, bukan hanya kuku, jadi semua badannya membiru gitu. Jadi saya ingat waktu itu ke sekolah minggu, dia sampai dia rajin sekali sekolah minggu, Bu. Itu di sekolah minggu pun dia selalu aktif gitu, jadi pusat perhatian. Memang sesuai sama namanya, dia itu memang periang gitu. Jadi di sekolah minggu pun dia aktif, selalu gitu. sukacita ya. Selalu sukacita. Dan saya menggendong ke gereja, Bu, karena gereja itu agak naik begitu di puncak, jadi saya gendong gitu, digendong lah sama kita kakak-kakaknya, ada adik saya yang satu lagi juga, kalau saya nggak bisa dia gendong gitu. Nah, Ria bertumbuh sampai umur 6 tahun itu seperti itu, cepat capek dan lelah, dan dia tidak punya teman ini, karena ya anak-anak kecil banyak takut gitu waktu itu. Jadi kita yang overprotect juga, karena lihat dia biru gitu, anak-anak lain banyak takut gitu kan. Nah, banyaklah mungkin di bukunya diceritakannya secara detail bagaimana dia berjuang gitu dari waktu kecil itu, bagaimana dia nggak punya teman, dia merasa hanya kakaknya dan saudara-saudaranya lah tempat dia berlindung gitu, Bu. Jadi setelah umur hampir 7 tahun itu berangkatlah ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta waktu itu, dan satu-satunya memang harapan kata dokter yang di Medan itu ya hanya operasi, dan operasi tidak ada di Medan, kalau nggak di Jakarta di Singapura waktu itu. Dan kita putuskan keluarga besar dibawa ke Jakarta, karena di Jakarta memang keluarga banyak gitu kan, yang mensupport juga di sana gitu. Dan kesaksian Ria juga yang paling saya ingat itu waktu operasi itu, dia kan awal-awalnya itu ketakutan. Terus bapak saya itu ada satu lagu, saya lupa di bukunya ini ada, jadi dibisikkan terus gitu kan lagu itu, dan itu membuat dia tenang gitu, Bu. Dan pada saat operasi itu dokter sudah bilang dia harus memakai alat pacu jantung, dan alat pacu jantung itu mahal sekali waktu itu. Alat pacu jantung itu akhirnya bapak saya terus bilang, kalau Tuhan mau sediakan pasti ada, walaupun mahal, saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi pasti disediakan. Nah, waktu itu banyak saudara juga terus mengusahakan, akhirnya ada satu yayasan gitu yang bisa memberikan itu gratis, alat pacu jantung itu. Nah, pada saat di jadwal operasi itu alat pacu jantung itu sudah tersedia dan kita tidak membayar apa-apa. Dan pada saat operasi itu berjalan lancar selama 6 jam. Dokter bilang alat pacu jantung tidak perlu, tidak jadi kita gunakan, karena alat pacu jantung itu dia bilang hanya sampai paling lama dia akan sampai 17 tahun dia bisa bertahan gitu. Tapi kalau dioperasi secara normal, dia bisa seperti manusia orang lain pada umumnya. Ya, jadi di sini udah terjadi mukjizat kan? Iya, mukjizat itu, Bu. Umur 17 tahun sampai 40 tahun dia mengalami perpanjangan kehidupan, mukjizat ya. Mukjizat. Dan alat pacu jantung itu memang tidak jadi digunakan dan dioperasi. Setelah selesai operasi, dokter juga bilang, ini mukjizat, Pak, gitu. Dari hasil pemeriksaan kita yang begitu rumit, yang begitu detail, harusnya ini memang harus pakai alat pacu gitu. Tapi ternyata enggak, bisa kok dioperasi secara normal gitu kan. Dan nanti operasinya ini sukses, dia bisa kok seperti anak-anak lain, seperti orang lain. Hanya saja memang tidak bisa olahraga terlalu berat begitu, tapi bisa dia kehidupan normal. Nah, akhirnya singkat cerita dia operasi sukses, Bu, sukses, puji Tuhan, dari Jakarta kembali, dan dia bersekolah seperti biasa. Waktu itu dia masih belum SD, udah itu SMP, SMA, dia normal seperti biasa. Tapi memang dalam perjalanan dia itu, di dalam pergaulan, banyaklah yang diceritakannya di buku, bagaimana dia berjuang gitu supaya kelihatan normal. Tapi sebetulnya hatinya itu dia merasa selalu beda gitu dari kakak-kakaknya. Tapi gitu. dia mempunyai rasa percaya diri yang luar biasa, sehingga dia bisa
menikmati kehidupannya dengan Iya, baik. dan dia kreatif sekali Bu, memang Bahkan dia banyak berprestasi ya. berprestasi sekali gitu. Dan di ujung-ujung usianya kemarin itu pun dia sekolah lagi gitu. Iya. Sekolah lagi, udah itu kerinduannya terakhir kemarin sekolah teologi tapi nggak kesampaian. Iya. Nah, gitu. Terus sampai dia menikah lah ya. Iya, sampai dia kuliah di Jakarta, menikah. terus menikah. Iya. Nah, gitu. Terus pertanyaan saya yang berikutnya ini, pergumulan terhadap penyakitnya mendekati waktu dia dipanggil Tuhan itu berarti cukup berat lah bagi dirinya ya. Bu, pasti. Yang setahu saya tuh bukan setahun deh, beberapa tahun terakhir ini dia selalu di jantungnya itu selalu penuh cairan Bu, karena jantungnya sudah mungkin melemah gitu ya. Jadi seperti direndam air gitu jadi ya. selalu penuh cairan dan itu harus dikeluarkan. Gitu. Jadi terendam airnya kebanyakan dia harus lakukan dikeluarkan sendiri Bu. Jadi dia minum obat. Terus ya dia bilang sama saya, kakak nggak usah lihat nanti kakak takut. Dia bilang itu nggak apa-apa, tapi dia bilang aku bisa kok gitu. Dan banyak mimpi-mimpinya Bu yang memang saya salut gitu lihatnya, begitu semangatnya dengan keterbatasan fisiknya gitu. Yeah. Jadi itu terakhir dia juga guru sekolah minggu, terus guru les anak-anak gitu. Kegiatannya terakhir. Nah, jadi dalam kondisi yang sudah separah-parah itu, dia masih bisa menyempatkan diri untuk menulis buku ya. Iya Bu. Ada 2 buku yang ditulis oleh Ria. Pertama mengenai kisah hidupnya, sampai bagaimana dia melawan, berjuang terhadap penyakitnya. Yang kedua mengenai buku Kidung Jemaat, dikupas dan ditulis kembali dengan cerita-ceritanya, merupakan kumpulan yang dia tulis. Nah, luar biasa. Saya bertanya ya sama Linda, apa yang menginspirasi Ria, adikku itu, untuk menulis buku? Ya, waktu itu dia memang berpesan pada saya. Waktu itu dia belum sakit Bu. Jadi dia bilang gini, Kak titip sama Bu Gede lah, karena dia selalu kan saya sering cerita tentang Bu Gede dengan cool kita gitu ya. Titip ya Kak, waktu saya pulang ke Medan, aku rindu katanya supaya aku tuh bisa memotivasi banyak orang, mungkin melalui jemaat Bu Gede atau teman-teman kakak atau semua orang lah, supaya orang bisa terberkati. Dia bilang Bu, dengan kondisi begini pun Tuhan banyak buat mukjizat di kehidupanku. Jadi supaya terutama orang-orang yang mungkin punya anak atau punya kerabat yang seperti aku, dia bilang gitu. Dengan keterbatasanku pun aku bisa gitu. Mudah-mudahan aku bisa memberkati banyak orang, dia bilang Bu. Dengan ini saya mau menyampaikan kepada semua sahabat wanita dari kesaksian hidup adik saya ini, saya mau menyampaikan bahwa kita harus menerima diri kita apa adanya, dengan segala keterbatasan, dengan segala keistimewaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan pernah lelah berjuang, karena Tuhan selalu sempurna di dalam ciptaannya. Jadi kita harus tetap berjuang dengan segala yang kita punya, segala keterbatasan kita, untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan kemudian dukungan keluarga kepada setiap anggota keluarga atau siapapun yang menderita kelainan jantung atau kelemahan yang dia derita. Dukungan keluarga dan cinta tak bersyarat dari keluarga merupakan hal yang sangat penting. Ini terbukti dari bagaimana kesaksian hidup adik saya. Cinta keluarga membuatnya selalu bersemangat dan kembali bisa menata hari-harinya dengan bahagia. Demikian yang akan saya sampaikan. Semoga buku dan kesaksian adik saya ini menjadi berkat kepada kita semua. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, luar biasa kisah daripada Ria, adiknya, yang diceritakan kembali oleh Linda, bahwa di masa hidupnya
dia selalu rindu menjadi berkat bagi orang lain. Benar firman Tuhan katakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi sungguh indah apa yang dia lakukan. Dia berjuang untuk sakitnya, untuk harapan sembuh, tapi Tuhan lebih sayang kepada Ria. Dia dipanggil pulang ke rumah Bapa. Bagi orang yang percaya, kepergian atau kematian daripada seseorang itu bukan hal yang menakutkan, karena di pandangan mata Allah, kematian itu adalah berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Kenapa berharga? Karena berjumpa kepada Sang Pencipta. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap anak-anaknya. Dan pengkhotbah juga mengatakan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu juga meninggal ya. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, mati. Mati secara fisik, tetapi roh kita hidup. Nah, sungguh luar biasa. Bahkan di Wahyu 14 ayat 13 katakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa kematian itu pasti. Tapi kita tidak boleh takut. Kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi selama kita hidup, baiklah kita isi kehidupan ini dengan memuliakan Tuhan. Di mana seperti tadi dikisahkan oleh Linda mengenai perjalanan kehidupan adiknya yang sungguh menjadi berkat bagi seisi keluarga Tarigan, di mana waktu lahir disambut luar biasa, walaupun dalam kondisi ada kelainan jantung, semua saudara-saudara dan orang tuanya mengasihinya. Dan Ria, anak itu bertumbuh sampai dioperasi, sampai dia sekolah dengan baik dan berprestasi, dan kemudian dia menikah, dan kemudian kembali jantungnya bermasalah. Tetapi beliaunya siap kapanpun kalau Tuhan panggil. Dia sudah menyadari keadaannya. Sewaktu-waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia harus menghasilkan buah. Ya, buah yang dia hasilkan seperti apa yang kata firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita hidup, biarlah hidup kita menghasilkan buah. Buah yang perlu kita hasilkan adalah buah-buah roh, buah-buah pekerjaan baik, buah-buah pelayanan, buah-buah kebenaran, dan buah-buah jiwa. Itu yang bisa kita bawa kepada Bapa. Oleh karena itu, mari saya mengajak setiap kita dengan kesaksian daripada Ria Tarigan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Berbuatlah maksimal dan menghasilkan buah. Demikian, Tuhan berkati kita semua. Amin.